Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga kabar baik dan tetap sehat ya. Seperti biasa, saya akan menyampaikan perkembangan baik dari penanganan pandemi COVID-19. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang vaksinasi COVID-19, dan yang kedua, terkait kemajuan testing, tracing, dan treatment atau pemeriksaan, pelacakan kasus, dan pengobatan, serta pentingnya 3M. Pemerintah saat ini terus berupaya mengembangkan dan mengadakan vaksin. Vaksin adalah bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini adalah pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh atau imunitas. Tentunya pengembangan dan pengadaan vaksin akan sesuai dengan pedoman dan saran Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan POM, dan ahli lainnya, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Artinya, manfaat vaksin sudah dikaji secara mendalam, tidak perlu diragukan lagi. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum dari MUI menyatakan bahwa para ulama terlibat aktif dalam persiapan vaksin ini. Menurut Wakil Presiden, demi kemaslahatan umat manusia, vaksin teraman dan terbaik akan direkomendasikan ulama dan umara untuk melindungi masyarakat. Badan POM juga mempersiapkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization. Badan POM memantau langsung Bio Farma, lokasi uji klinis 3 di Universitas Padjadjaran, dan bahkan ke luar negeri. Tak hanya itu, salah satu produsen vaksin Bio Farma terpilih sebagai salah satu produsen untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovations atau CEPI, yang artinya siap memproduksi obat COVID-19 yang teruji di dunia. Vaksin produksi Bio Farma selama ini sudah digunakan di lebih dari 150 negara, terutama negara-negara Muslim. Bio Farma adalah Center of Excellence untuk vaksin dan bioteknologi di negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pemerintah melakukan 3 cara untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri agar secepat mungkin rakyat terlindungi dari COVID-19. Upaya tersebut dengan mengembangkan vaksin COVID-19 dalam negeri, yakni vaksin kerjasama Bio Farma Sinovac dan vaksin merah putih. Selanjutnya, Indonesia telah berhasil mendapat komitmen dari 4 kandidat vaksin, yaitu AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sinopharm dalam pembelian vaksin luar negeri. Setelah disetujuinya vaksin-vaksin tersebut oleh WHO, maka vaksin itu akan diproduksi dan kemudian tiba di Indonesia secara bertahap. Pemerintah juga menggandeng organisasi internasional yaitu CEPI dan Gavi Alliance agar mendapat akses vaksin. Dalam kerangka kerjasama multilateral, skema ini juga melibatkan WHO dan UNICEF mulai dari pengembangan sampai dengan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi nantinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, vaksinasi merupakan upaya pemberian kekebalan tubuh untuk melawan virus yang sudah dikenali, yang manjur untuk mengendalikan wabah, bahkan memberantas dan menghilangkan penyakit dari dunia, seperti cacar dan polio. Vaksin adalah pelengkap dan datang secara bertahap, serta digunakan sesuai skala prioritas. Namun, kita tidak boleh lengah dan kemudian menurunkan disiplin 3M kita. Untuk 3T, Kementerian Kesehatan telah memeriksa lebih dari 2,5 juta orang sampai dengan Minggu, 18 Oktober 2020 kemarin. Sekitar 86% dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19, namun 14% diantaranya positif COVID-19. Artinya, di antara 10 yang diperiksa, 8 negatif dan 2 diantaranya positif. 2,5 juta orang yang dites tersebut adalah hasil dari tracing atau pelacakan kasus yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan, relawan, dan anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Gotong royong ini telah menemukan 1.347 kelompok penyebaran atau klaster sampai dengan minggu lalu. Secara total, kini lebih dari 4 juta spesimen sudah diperiksa di 377 laboratorium di Indonesia. Sekali lagi, kita sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas yang terkait, kerja keras mereka luar biasa.
Namun positivity rate 14% itu masih perlu ditekan ya Bapak Ibu ya. Ada penambahan kasus sekitar 3-4 ribu per harinya, dan tenaga medis kita saat ini sedang merawat 63 pasien atau kasus aktif. 63 ribu pasien atau kasus aktif. Sebagian pasien ini dirawat di 840 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia atau isolasi mandiri dan di tempat karantina yang disediakan pemerintah daerah. Mari kita saling membantu dengan tidak menambahkan angka konfirmasi positif. Hindari kegiatan yang membahayakan diri kita dan sekitar kita. Sementara untuk treatment, 289.243 pasien sembuh. Ini membuat angka kesembuhan atau recovery rate naik hampir 79%. Lebih tinggi dari 1 minggu sebelumnya di kisaran angka 76%. Yuk kita doakan agar semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang tertular atau terkonfirmasi positif. Kita bisa kok memutus penularan COVID-19. Caranya juga mudah. Pertama, memakai masker dengan benar. Kenapa? Karena maskerlah yang bisa melindungi kita dari resiko tinggi terkena droplets atau percikan yang keluar ketika kita berbicara, batuk, atau bersin. Droplets itu adalah sumber utama penularan COVID-19. Dan yang kedua, menjaga jarak. Ingat ya Bapak Ibu ya, droplets itu bisa menjangkau beberapa meter sampai ke orang lain. Maka menjaga jarak antara 1-2 meter dibarengi dengan memakai masker, maka akan mengurangi resikonya jauh lebih tinggi. Maka hindari berkerumun. Ya, dan ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Praktek ratusan tahun ini terbukti bisa mematikan kuman dan telah berhasil menurunkan resiko penyakit. 3 langkah saja, 3M. Mudah kan? Ketiganya bisa melindungi kita, keluarga kita, dan orang lain, serta memutus penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Upaya pemerintah dalam 3T dan 3M tersebut akan tetap ditingkatkan. Pengembangan dan pengadaan vaksin tidak akan meninggalkan peningkatan sistem kesehatan masyarakat. Dan tentu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk terus disiplin protokol kesehatan. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari setuju ya kalau kita melakukan semua ini bukan hanya untuk melindungi generasi kita, tapi juga memberikan pelajaran kepada anak cucu kita yang mungkin saja akan menghadapi pandemi lainnya di masa depan. Untuk generasi emas Indonesia yang sehat dan kuat, mari kita tetap dukung 3T, disiplin 3M, sukseskan vaksinasi. Bersama melawan COVID-19, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.